Halo Sobat CTC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TCTC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Feuzia Trimutia Dewi, mahasiswi SDE Mahasiswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, di podcast kita kali ini tentunya masih bersama dengan gue Star yang sangat-sangat spesial dan sangat luar biasa pastinya. Dan mungkin dari Sobat CTC pernah nih mendengar atau sering mendengar dengan sebutan istilah duta genre. Nah, sekarang di samping aku ada Kak Vegi nih. Halo Kak Vegi, apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik nih Kak Fauzia. Kak Fauzia gimana? Alhamdulillah baik juga. Salam kenal ya Kak. Oke, salam kenal juga. Nah, untuk mengawali obrolan kita kali ini mengenai duta genre. Tapi sebelumnya nih, perkenalkan diri dulu dong Kak. Profil Kak Vegi sekarang. Oke, boleh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan aku Vegi Lutfiantoro, Duta Genre Kabupaten Banjarnegara tahun 2023. Aku mahasiswa Sistem Informasi di STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara. Oke, jadi Kak Vegi ini adalah duta genre tahun 2023 ya Kak. Gitu banget. Nah, selanjutnya nih Kak, sebenarnya untuk mengawali Kakak sebagai duta genre, sebenarnya apa sih yang mendorong Kakak untuk bisa ikut dengan duta genre ini gimana Kak? Ceritain dong ke Sobat CTC. Oke, boleh. Ini ceritanya agak panjang gitu ya. Awal perjalanan aku di genre, yang pasti visi aku di genre adalah berperan, berkarya, dan juga bermakna. Nah, awalnya itu aku bisa dikatakan remaja yang jauh banget nih dari kata genre, karena aku juga putus sekolah dulu 3 tahun, dan juga segala pergaulan bebas pernah aku lakukan. Mungkin apa yang dilarang di genre, mungkin pernah aku lakukan kebanyakan ya, kayak dari mulai pergaulan bebas, miras, dan lain sebagainya. Aku pernah rasakan, tapi di situ aku punya mimpi yang harus aku kejar. Di situ aku sadar aku masih punya mimpi yang harus aku kejar. Nah, dari situ aku yakin nih kalau di genre aku bisa ngejar mimpi-mimpi aku gitu. Sangat luar biasa sekali ya dari sebelum mengawali duta genre ini pernah juga ya merasakan dengan pergaulan-pergaulan yang mungkin dirasa kurang sehat, kurang Iya. baik gitu ya Kak. Nah, selanjutnya nih Kak, ceritain dong awal Kakak mendaftar sebagai calon duta genre ini gimana sih Kak? Oke, untuk awalnya aku sama sekali gak mau nih jadi duta genre. Tapi berhubung untungnya aku berada di lingkungan yang sekitarnya itu orang-orang yang mendorong aku gitu ya. Aku dijebak sama teman-teman aku sendiri untuk Dijebak. didaftarkan. Aku di situ, aku latihan pun sama teman-teman aku sendiri ya. Aku bersyukur sih di situ. Untuk poin seleksinya dulu waktu angkatan aku ya tahun 2023 itu ada tes wawancara, kemudian tes bakat minat, kemudian ada juga tes program kerja gitu, dan juga tes tertulis tentunya. Itu kalau di angkatan aku, angkatan tahun ini agak sedikit berbeda gitu ya. Kita menyesuaikan juga dari provinsi gitu. Oh, begitu ya Kak. Jadi memang pastinya melewati berbagai seleksi dulu ya Kak sebelum benar-benar bisa menjadi finalis duta genre gitu. Nah, ada nggak sih Kak struggle dari Kakak sendiri dalam menghadapi mungkin proses seleksinya dan mungkin struggle dalam Kakak sekarang menjadi duta genre itu seperti apa Kak? Oke, untuk tantangannya gitu ya. Dari aku sendiri dulu waktu seleksi itu di bakat minat, Kak. Oh, di bakat Iya, di minat. bakat minat. Kalau di bakat minat itu kan harus menampilkan yang bisa ditampilkan bakatnya Iya. kayak seni dan lain sebagainya. Sedangkan aku sendiri masih kurang di bidang seni. Bakat aku mungkin di programming dan lain sebagainya, di Programming. jenis-jenis kayak gitu. Itu Iya. kan susah untuk ditampilkan. Iya, Tapi di betul. situ aku mikir kayaknya mencoba untuk bisa ditampilkan, tapi ternyata bisa ditampilkan juga walaupun nggak seni waktu itu. Terus tantangannya juga aku remaja yang jauh dari kata generasi berencana, itu juga menjadi tantangan bagi aku sendiri. Aku harus banyak belajar, tapi karena tadi aku bilang lingkungan di sekitarku sangat mendorong aku untuk terjun di situ untuk belajar, jadinya aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Oh iya, bagus sekali. Nah, berarti memang walaupun berbagai tantangan, tapi di belakang kita itu ada yang mensupport, ada yang ikut mendukung gitu kan, kita juga dalam menjalaninya enak gitu ya Kak, Iya. lebih kayak baik gitu, lebih lancar juga. Nah, selanjutnya nih Kak, peran sebagai duta genre itu apa aja sih Kak? Dan ceritakan juga kegiatan Kakak sebagai duta genre itu seperti apa?
Oke, untuk peran dari duta genre tentunya sebagai role model bagi remaja Hormon. yang berencana. Mhm. Untuk tugasnya itu menginspirasi, mengedukasi gitu, memotivasi remaja-remaja lainnya. Kegiatannya banyak nih Kak di genre karena setiap substansi itu pasti ada program kerjanya kalau di Mhm. genre. Sedangkan di genre itu ada namanya 8 fungsi, 8 substansi genre. Di situ ada banyak kayak 8 fungsi keluarga dan lain sebagainya, kayak nafsa, kemudian seks bebas dan lain sebagainya. Nah, untuk program yang sedang fokus sekarang nih ya, untuk di tahun 2024 mungkin aku jelasin program satu aja. Boleh. Yang di tahun 2024 itu ada namanya Kakak Asuh Stunting. Apa itu, Ya. Kak? Kakak Asuh Stunting itu kita di genre ngajak remaja-remaja lainnya untuk menjadi kakak asuh stunting dengan menyumbangkan satu telur. Nah, kita Sat sudah. satu telur, Kak? Iya, satu butir telur kita sudah merangkul lebih dari 1.000 remaja di Banjarnegara dan juga sudah dibagikan kepada 370 sekian balita baduta yang beresiko stunting. Itu Oh. kita masuk ke SMP, kemudian kita memberikan edukasi di situ, sosialisasi. Nah, di samping itu kita juga ngajak mereka untuk berdonasi satu telur. Karena dengan satu telur, saya yakin itu bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Nah, berarti dari peran duta genrenya sendiri ini memang sangat penting ya, Kak. Selain memotivasi, tapi juga ikut bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menyalurkan dari apa itu Kak 350 Iya, 370 lebih lima balita 307. baduta yang Oh, beresiko stunting. oke. Nah, oke nih Kak, selanjutnya nih Kak, selama Kakak berperan nih sebagai duta genre, pernah nggak sih nemuin kasus-kasus mengenai pergaulan bebas di Banjarnegara gitu? Dan dari kasus tersebut apakah bagaimana duta genre itu berperan gitu Kak? Oke, untuk permasalahan pergaulan bebas di Kabupaten Banjarnegara masih cukup banyak ya, karena aku sendiri berangkat dari orang-orang yang ada di dalam lingkaran itu gitu ya. Aku bukan berasal dari yang memang sudah berencana sejak Mhm. kecil, tapi aku dari orang yang tidak berencana gitu ya, tapi aku selalu berusaha agar bisa dulu tuh bisa masuk genre gitu. Dan sekarang juga masih banyak teman-teman di sekitar aku, remaja-remaja Banjarnegara yang masih ada di pergaulan bebas dan Mmm. juga banyak juga teman-teman genre lainnya yang menceritakan bahwa di Banjarnegara ini banyak sekali kasus-kasus pergaulan bebas, banyak juga yang melaporkan kepada kita gitu ya. Kadang ada yang pergaulan seks bebas gitu dan lain sebagainya, nafsa dan lain sebagainya, mereka pernah menjumpai sendiri gitu ya. Kalau aku sih udah sering pasti menjumpai hal-hal yang seperti itu karena teman-teman di sekitarku juga kayak gitu gitu. Mmm. Nah, untuk peran kami di Duta Genre menanggulangi pergaulan bebas di Kabupaten Banjarnegara gitu ya. Selain memberikan sosialisasi, edukasi maupun informasi, kita juga bekerja sama dengan PIK Remaja atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Kita itu ada di setiap desa, beberapa desa di Kabupaten Banjarnegara dan juga ada di sekolah SMA, SMK maupun di universitas gitu. Kalau di Banjarnegara sendiri dari jalur pendidikan maupun masyarakat itu sekitar 40 lebih PIK remaja yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Oh, sudah Itu banyak ya Kak? iya sudah banyak. Itu selalu kami ajak kolaborasi gitu ya. Mhm. Karena memang PIK remaja ini termasuk dalam program genre. Oh, program Hmm. genre. Iya, kadang juga kita bekerja sama dengan dinas sosial, dengan Mhm. dinas pendidikan di Kabupaten Banjarnegara untuk memberikan sosialisasi maupun informasi kepada remaja-remaja lainnya di Banjarnegara. Nah, jadi memang duta genre ini bekerja sama dengan PIK Remaja ya Kak, dan PIK Remaja itu termasuk dari salah satu program yang diadakan oleh duta genre, seperti itu Kak? Mm-mm. Jadi memang, duta genre ini sangat berperan gitu ya dalam memberikan sosialisasi, memberikan mungkin motivasi gitu ya Kak kepada para remaja, agar bisa para remaja itu bisa, menjauhi dari, pergaulan-pergaulan yang mungkin kurang baik seperti itu Iya, Kak. karena itu memang tugas kami di Duta Genre gitu ya, Mhm. harus mampu menjadi role model yang baik bagi remaja lainnya. Iya, bagus sekali. Nah selanjutnya nih Kak, pandangan Kakak sebagai duta genre gitu, apakah yang menjadi faktor utama pergaulan bebas di kalangan remaja Kak? Oke, kalau faktor pergaulan bebas di kalangan remaja ini berdasarkan pengalaman aku sendiri ya, Iya, karena aku sudah ngalamin itu lingkungan sih. Lingkungan lingkungan, itu sangat mendukung, mempengaruhi ya ya Kak? sangat mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas Mhm. gitu. Dulu aku waktu putus sekolah 3 tahun itu, teman-teman aku ya kayak gitu semua gitu, banyak gitu. Tapi aku ketemu seseorang gitu yang ngajak aku di situ untuk berubah gitu. Akhirnya Oh, aku mau berubah dan sampai aku
berkuliah. Nah, di situ baru aku menemukan teman-teman yang memang mendorong aku gitu untuk berbuat hal-hal yang baik. Jadi menurut aku lingkungan itu sangat Sangat berpengaruh. berpengaruh gitu. Ketika kita di lingkungan yang baik, kita juga akan ikut baik gitu Iya. ya Kak. Ketika kita mungkin di lingkungan yang kurang baik, kita bisa ikut ke dalam lingkungan yang kurang baik juga. Nah, dari Kakak sendiri nih, upaya apa yang dilakukan untuk pencegahan dari kasus-kasus yang terjadi nih Kak? Oke, penyampaian informasi ini sangat penting kalau untuk Penyampaian kasus-kasus. informasi ya? Iya, kita tidak hanya menyampaikan informasi kepada remaja saja, tapi Iya. kepada orang tuanya juga Oh iya dan betul. masyarakat-masyarakatnya juga perlu banget informasi yang Iya betul. penting gitu. Karena kalau di daerah atas nih, mohon maaf nih, kalau di daerah atas di Kabupaten Banjarnegara itu kan hal-hal seperti itu masih banyak. Iya betul, Nah, masih banyak sedangkan di situ masih kekurangan informasi yang mereka dapatkan, apalagi kalau di desa-desa itu kan akses internet apa susah gitu, mhm, akses informasinya juga susah gitu. Perlu banget informasi itu menyebar gitu, dan juga menyebarkan informasi ini perlu banget bekerja sama dengan banyak pihak gitu agar informasi itu bisa tersebar luaskan. Jadi selain penyampaian informasi kepada remaja, tapi Kakak juga melakukan, penyuluhan ke dalam masyarakat, lingkungan Iya, masyarakat gitu ya, Kak? mengajak semua lini gitu. Iya, betul. Nah, selanjutnya nih, Kak, apa sih yang harus dimiliki sebagai duta genre? Oke, sebagai duta genre agak sedikit berbeda dengan duta-duta yang lainnya gitu ya. Kalau di duta-duta lainnya nomor satu itu kayaknya brand, beauty, and behavior. Iya, Gitu. Kalau di genre lebih berencana, bertalenta, dan juga berintelektual. Itu yang menjadi poin penting, dan juga sebagai duta genre harus bisa merepresentasikan remaja yang berencana itu seperti mhm, apa gitu. Pembawaannya harus menggambarkan remaja yang berencana, remaja yang sehat, cerdas, ceria. Kalau di genre itu kan ada slogannya, remaja genre sehat, cerdas, ceria gitu. Jadi oke harus bisa membawakan diri sebagai remaja yang seperti itu. oke. Jadi memang benar-benar duta genre ini sangat dikhususkan untuk para remaja gitu ya, Iya, agar para remaja ini kan sebagai anak muda ya, mm, sebagai harapan bangsa agar bisa bertumbuh dengan baik gitu, bisa iya, menjadi remaja yang bisa diharapkan oleh mm. bangsanya. Nah, pesan dari Kak Vegi nih untuk para sobat CTC di rumah nih Kak, apa nih Kak? Oke, pesan buat teman-teman semua gitu ya, teman-teman remaja, anak muda di Banjarnegara atau di sekitarnya gitu ya. Masa kalian adalah masa terbaik untuk mulai belajar, berperan, dan juga berproses dan bertumbuh gitu ya. Masa-masa remaja itu meaningful youth participation, keterlibatan anak muda secara bermakna itu sangatlah penting gitu ya untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 yang itu menjadi tujuan dari negara Indonesia. Iya, betul banget sekali. Nah, kesimpulan dari podcast kita kali ini memang benar-benar ketika kita berada di usia muda, banyak sekali mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa kita lewati gitu ya, Kak. Tapi dengan pengalaman tersebut kita harus benar-benar menyesuaikan gitu, mana sekiranya pengalaman yang mungkin kurang baik dan mungkin baik gitu dalam melewati proses. Pasti sebagai remaja kita tuh melalui banyak proses gitu ya Kak, mulai Iya, dari benar. bertumbuh mungkin mencoba ini, mencoba itu, Mm-mm. seperti itu. Tapi tetap kita harus memilih lingkungan yang baik agar pergaulan kita juga baik dan kita bisa menjadi anak muda yang diharapkan oleh bangsa. Nah, ajarin dong Kak, jargon genre itu seperti apa? Oke, boleh. Sebelumnya untuk ada salamnya nih, namanya salam genre Oh, salam jargonnya. genre. Iya. Nanti kalau aku bilang salam genre, kakak boleh jawab gini tanya. Nah, Oke, teman-teman juga di manapun berada yang lagi nonton juga gini boleh. Kalau seperti ini. ya ini artinya itu menzerokan 3 resiko kesehatan reproduksi remaja. Itu ada nafsa, kemudian seks bebas, dan juga pernikahan dini. Jadi Oke. harus dizerokan gitu ya. Heeh. Oke, kita coba ya Kak. Ya, Oke, coba. kalau aku bilang salam genre, jawabnya salam gitu ya. Salam Oke, gitu ya, coba. Kak. Salam genre, salam. Salam. Selanjutnya, kalau aku bilang remaja genre, jawabnya sehat, cerdas, ceria. Gitu. Sehat, cerdas, Cerdas, ceria. ceria Oke, gitu. coba ya. Oke, oke, oke. Remaja genre, Sehat, sehat, cerdas, cerdas, ceria. ceria. Dan terakhir, kalau aku bilang genre Indonesia, jawabnya saatnya yang muda, yang berencana. Gitu ya. Oke, oke, oke. Oke. Genre Indonesia, Saatnya saatnya yang yang muda, muda yang yang berencana. berencana. Coba dari awal kali ya, Iya, biar lebih Kak. asik ya. Hafal ya nih Kak? Hafal lah. Hafal. Lupa, Kak. Oke, bareng-bareng ya. Oke, Oke. oke, coba. Salam genre,
Salam remaja genre, sehat, cerdas, cerdas, ceria. ceria. Genre Indonesia, saatnya yang Saatnya muda yang yang berencana. Oke, Oke, luar biasa nih. sangat luar biasa nih Kak, sangat menginspirasi ya dari Kakak Vegi ini sendiri gitu sebagai duta genre. Nah, terima kasih untuk Sobat CTC yang sudah menonton podcast kita kali ini ya. Semoga podcast kita kali ini bisa menginspirasi dan memotivasi para Sobat CTC di rumah. Nah, terima kasih juga untuk Kak Vegi yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih juga nih udah diundang. Gak tahu kenapa nih, kenapa kok aku bisa diundang gitu ya. Oke, nah mungkin dari Sobat IGC yang masih penasaran nih mengenai duta genre ataupun mengenai Kak Vegi, bisa langsung aja follow Instagram Kak Vegi. Boleh disebutin Kak? Oke, Instagram aku @vegilutfiantoro_ dan juga kalau mau tahu kegiatan di genre gitu ya, boleh follow genre_Banjarnegara. Oke, nah jangan lupa nih subscribe YouTube channel Tambara CTC dan follow juga akun Rotasi di Spotify. Dan kalau misalkan dari Sobat CTC ada yang mungkin memiliki ide untuk konten rotasi selanjutnya, bisa langsung hubungi aja di Instagram @tambara_CTC. Thank you for watching and see you. Bye-bye.